Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah pertama, bersandarlah pada Allah, jangan pada amal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-roja atau rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Ar-roja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditunjukkan ketika seseorang berbuat salah, gagal ataupun melakukan dosa, karena ar-roja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk taqarrub. Kalimat wujudi zalali artinya segala wujud yang akan hancur alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas roja atau harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Kemudian ada yang bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan pada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapannya kepada Allah, kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya qudrat Allah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan bahkan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian hikmah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.